Yuk, selamat datang di channel Paijo Blazer. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di sana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ganti baterai ya. Di sini sudah ada HP Oppo A53 yang kondisinya sudah memprihatinkan ya. Ini bentar lagi ini mau melahirkan ya. Karena memang apa namanya posisinya ini kembung banget ya teman-teman. Karena bengkak ya, A53 ini ya, serinya di pengaturan. Posisinya ini agak bukan agak ya, memang kembung ya. Kita matikan dulu ya. Jadi cerita kronologinya memang katanya ini ya, apa namanya, sering dicas semalaman ya. Gara-gara itu ya. Jadi kalau teman-teman yang pemula ya, atau bagi kalian yang belum tahu, nah kalau ngecas semalaman itu bisa merusak baterai ya. Oke, ini pertama-tama kita buka dulu tutup belakangnya. Nah, untuk membuka tutup belakangnya ini paling kita percepat ya. Nah, ini intinya harap hati-hati ya. Ini saya percepat dulu. Nah, ini posisi saya percepat ya, biar nggak memakan banyak waktu karena ini agak lama ya tadi ya bukanya. Lemnya itu lengket banget ya. Untuk kalian yang belum terbiasa atau pemula, ya harap hati-hati ya, jangan sampai lecet atau fleksibelnya putus. Karena kadang-kadang di setiap HP itu ada ya bagian fleksibel on off maupun fingerprint itu rawan atau rentan ya. Kalau kalian nggak mengerti posisinya ya coba diintip-intip dulu ya. Yang penting ini aja ya teman-teman ya. Hati-hati ya, yang penting pasti dan selamat ya. Kalau resiko yang sering umum itu lecet paling ya, lecet di pinggiran tuh ya. Jadi ya apa namanya, nggak masalah ya. Nah ini sudah selesai, posisi baterainya tuh kembung seperti ini ya. Nah kelihatan banget ya. Ini kalau dibiarkan lama-lama bisa lebih besar lagi ya. Penggunaan seperti ini biasa tuh karena ini ya, karena ngecasnya itu semalaman ya mungkin ya. Dan yang punya ini saya tanyain ya maksudnya, itu memang bener ya, dia tuh ngecas semalaman ya, mau tidur itu ngecas sampai pagi ya. Jadi ya wajar kalau baterai ini bisa rusak atau gembung ya, karena ngecasnya berlebihan. Posisi lah sudah penuh, dia tidak mau air rangkaiannya tuh ya, rangkaian itu nggak mau atau nggak tahan ya. Yang kedua bisa terjadi karena ngecas sambil bermain game ya teman-teman. Ya karena posisinya itu dia tuh ngecas apa diisi ya, jadi diisi sambil dikeluarkan secara bersamaan dan akhirnya ada komponen di baterai itu panas ya. Nah untuk di komponen sendiri di baterai itu ada kayak apa, fuse ya, atau kalau orang sebut tuh sekring ya, itu bisa putus. Karena kalau putus dah sudah rusak ya, kadang-kadang nggak mau dipakai ya kalau fuse-nya ada rusak ya. Kalau nyebut gampang itu saklar ya, kok saklar, sekring ya. Kadang-kadang di jumper juga bisa, cuman nggak awet dan tidak disarankan ya. Lebih baik diganti fuse-nya atau diganti baterai baru ya, karena itu lebih apa namanya berisiko ya, bisa mati HP kalau di jumper ya, lama-lama bisa mati. Oke, kemudian kita coba baterainya dulu ya. Ini kita buka dulu isolasinya, ini bawaannya. Kemudian kita tarik di hijau-hijaunya ini ya. Nah untuk nariknya itu juga harus hati-hati ya. Kalau sudah terbiasa tidak masalah ya. Yang belum terbiasa harap hati-hati karena ini kan agak kuat ya. Kalau sampai meleset tapi bisa jatuh ya. Oh seperti ini ya kembungnya.
Kemudian kita pasang baterai baru, tapi sebelum dipasang ini kita tes dulu ya. Nanti saya akan coba lakukan tes ini ya, tes simpel ya. Kita lakukan pengecasannya. Jadi saya pastikan dulu untuk pengecasan itu nambah walaupun cuma dikit ya. Kita pastikan dulu ya, seri baterai itu sama atau enggak ya. Ini BLP-nya seri baterai ya, harus sama ya. BLP 805. Nah, kalau beda kemungkinan besar nggak bisa pakai ya. Biasanya soketnya itu beda. Jadi harap pastikan untuk serinya itu sama ya. Ini saya copot dulu ini isolasinya karena ini nggak bisa gerak ya untuk fleksibelnya. Soalnya ini nggak bisa geser kanan kiri ya karena diisolasi ya. Makanya saya lepas dulu. Soketnya ini kan kadang-kadang posisinya beda ya. Makanya harus bisa fleksibel. Kita buka dulu isolasinya ya. Nah, kalau seperti ini sudah bisa ya. Kita pasangkan dulu, kemudian nanti kita tes sebelum pasang ya. Untuk pengetesan saya biasa ini ya teman-teman, yang pertama tuh kita cas dan pastikan nambah walaupun itu 1% ya. Kita biasanya ngetes kayak gitu ya. Yang kedua kita tes ketahanan ya, coba buat nonton YouTube atau mungkin atau apa ya. Nah, kira-kira kalau untuk pengetesan itu atau nonton itu dia cepat habis atau enggak gitu ya. Kalau cepat habis ya berarti ada kendala atau masalah lain ya. Kalau saya sih biasa nonton YouTube ya, dan pastikan untuk persentase baterainya itu enggak cepat habis atau cepat drop ya. Nah, ini loadingnya agak lama ya, coba saya percepat lagi. Oke, sudah ya. Nah, kemudian saatnya kita lakukan pengetesan ngecas ya. Bentar ya, saya colokkan dulu. Saya dapat karet ya, ini kan nggak lengket ya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Bentar, coba saya matikan layarnya dulu ya. Kemudian colok cas, biasanya kan ada logo pengecasan sama persentase ya. Tetap nggak kelihatan ya. Oke, tunggu sebentar ya. Saya matikan dulu, kemudian colok lagi ya. Cuma mau ngeliatin persentase baterai waktu dicas dia. Oh, enggak mau ya. Biar ini saya zoom dulu ya. Nah, saya deketin ini 79 ya. 79%. Nah, coba kita gas beberapa menit ya. Ini saya percepat ya. Biar nggak memakan waktu ya, dipotong-potong ya biar cepat ya. Ini sudah 82% ya. Oke, tinggal pasang ya, berarti kalau pengecasannya normal, nggak ada kendala, dan baterai pun normal ya. Untuk nonton YouTube atau yang lain itu saya nggak ini ya, apa namanya, maaf ya, agak berisik karena di pinggir jalan. Maksudnya gini ya, nggak sempat kita videokan ya, karena kan waktunya mepet, ini ditunggu ya. Ya udah langsung saya rakit, nanti saya tes nonton sedikit sebentar di depan ya paling ya. Jangan lupa matikan dulu, kemudian kita pasang dan kita rakit lagi ya.
Kita buka dulu ya, ini kemudian dicopot dulu untuk plastiknya ya. Nah ini kan ada plastik ya, karena nggak muat ya tadi itu, coba nggak muat. Untuk baterai baru yang di sana tuh nggak ada ya plastik kayak gini ya. Ini nggak perlu kita lem lagi ya teman-teman, karena ini sudah ada isolasi bawaannya. Yang hitam-hitam ini ya, hitam-hitam ini adalah isolasi bawaannya, ini kuat ya teman-teman. Lalu kita pasangkan baterai ya. Oh benar, ini agak ganjel dikit ya, lapisan ini ya. Kita contoh, nah ini pasti pin ya, dan ini di bawahnya ada soket ya. Harap hati-hati ya, lebih teliti lebih baik ya teman-teman. Pastikan di semua sudut tempat itu pas ya, jangan karena buru-buru nanti kerjaan nggak pas alias ini ya, nggak maksimal ya. Nah sudah ya, ini tinggal kita rakit lagi. Nah sekedar saran ya, kalau kalian mau buka itu sediakan tempat ya, jadi nggak ada yang namanya hilang ya. Kalau memang hilang ya di tempat sini lah ya, sekotak-kotaknya hilang ya. eh, saya ngomong karena pengalaman ya, karena dulu kan nggak pakai kotak kayak gini, jadi bautnya sering hilang ya, terutama baut ya, baut atau tempat SIM. Nah itu yang rawan ya. Kalau baut di sini kan aman ya, nggak akan kemana-mana ya. Kemudian kita bautin lagi ya. Nah ini saya percepat lagi ya, biar nggak memakan waktu lagi. Cuma bautin ini kalian juga bisa ya. Nah ini percepat saja ya, biar nggak memakan waktu, karena cuma bautin ya, nggak ada pentingnya ya untuk video ini. Takutnya nanti kalian bosan ya. Ini dipercepat saja. Jangan lupa kalau bautnya hilang ya diganti ya, jangan sampai melompong hilang ya. Balik-balik ke tempat ya, tempat wadah itu ya, sekalian sediakan biar aman, nggak berjajaran bautnya ya. Oke, kemudian tutup belakangnya ini kita cek dulu ya. Ini sebenarnya nggak banyak yang hilang ya, apa isolasinya. Jadi ini kita kasih dikit saja ya. Untuk lemnya ini kita kasih tipis ya. Jangan terlalu banyak ya, dan jangan terlalu dikit ya. Kalau ini saya memang kasih terlalu dikit ya, karena memang di tutup belakangnya tadi masih ada isolasi bawaan ya, itu kan masih agak rekat ya. Kalau cuma ditempel nggak kuat ya, makanya saya kasih dikit ini biar tambah kuat ya. Jadi tergantung posisi kalian bukanya tadi gimana. Kalau memang nggak memungkinkan ya coba dikasih lebih, tapi jangan berlebihan ya, yang sedang-sedang saja. Karena kalau memang ada kesalahan itu kita membukanya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah atau repot ya. Kemudian ini kita isolasi di bagian yang sekiranya itu bisa ngepres ya, biar maksimal. Karena orang itu yang punya itu biasanya kalau nggak rapi ya juga sedikit kecewa ya. Lebih baik agak ribet lama tapi hasilnya maksimal, dan yang nyervis ya itu juga senang ya karena hasilnya bagus. Jangan sampai mompong atau nggak rata ya, apalagi sedikit kebuka ya pasti nggak nyaman ya. Karena kalau dulu sering terjadi ya,
Nah, nggak ada pengalaman, makanya ya saya bisa ngomong seperti ini ya. Oke, cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paeja.